2019 saya ada di Bosnia. Ada seorang mengulurkan tangan dan memberikan sambutan. Tulisannya begini. Gambarnya Bunda Maria, lalu ada tulisan, jika engkau tahu betapa aku sangat mencintaimu, kamu akan menangis karena bahagia. Indah sekali ya. Jikalau kamu tahu betapa aku sangat mencintaimu, kamu akan menangis karena bahagia. Saya ingin mengajak Anda bukan menangis, tetapi mengetahui dan mengalami bahwa Allah sangat mencintai dengan belas kasih-Nya kepada setiap pribadi yang hadir di sini. Bapak Suci Fransiskus pada awal bertahta sebagai paus dari semula uskup di Buenos Aires di Argentina, kemudian diwawancari wartawan, pertanyaannya sangat membingungkan. Siapakah Bergoglio? Bergoglio itu nama paus, dan itu ditanyakan oleh wartawan senior yang sangat terkenal di dunia dengan mengatakan, siapakah Bergoglio? Bapak Suci tersenyum dan sulit merumuskan, dengan hati-hati mengatakan, ini bukan pernyataan pers, ini bukan pernyataan yang basa-basi, tetapi saya ingin mengatakan, saya adalah pendosa. Saya adalah pendosa yang dipilih Tuhan. Itu kejujuran Bergoglio, Santo Bapak Suci Fransiskus paus kita sekarang ini. Mungkin ini cocok untuk Romo Agus. Mungkin ini cocok juga Anda semua memakinya. Saya adalah pendosa yang dipilih Tuhan. Yuk bersama-sama. Sekarang ketukkan pada dada kita. Saya adalah pendosa yang dipilih Tuhan. Yuk. Rasakanlah itu. Satu sisi adalah pendosa, terbatas, jatuh bangun dalam kehidupan, entah secara pribadi relasi dengan Tuhan, entah relasi di tengah keluarga, entah di dalam kerja, entah di komunitas atau di manapun, betapa kita berlepotan dengan dosa. Saya adalah pendosa. Tetapi di sisi lain, cinta Allah kepadamu, kepada saya, kepada kita, tiada batas dan tiada habis. Maka Bergoglio mengatakan dua hal. Saya pendosa, saya dipilih oleh Tuhan. Eligendo, saya dipilih oleh Tuhan. Rasakan itu. Kok Allah tidak memilih yang sempurna? Kok Allah tidak memilih yang terbaik? Kok Allah tidak memilih yang Dia inginkan, yang paling cocok? Tetapi siapakah Anda? Siapakah saya? Siapakah kita? Kita itu dipilih dan dicintai loh. Dan salah satu sisi cinta Allah adalah welas asih dalam Gusti. Gusti kuwi welas asih. Tuhan itu belas kasih. Siapakah saya sehingga Allah mencintai dan berbelas kasih? Siapakah aku di hadapan-Mu Tuhan? Kau curahkan cinta-Mu. Apa
hatiku bagimu, cintamu setia selalu. Lihatlah lagu itu yang dikarang oleh sahabat saya Utut Pujianto, sahabat sekelas jurusan waktu di seminar IPA. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Naaman mengalami pengalaman itu, diluluhkan hatinya dari kesombongannya dan membuka hati pada belas kasih Allah, dan kemudian merespon secara positif. Siapa sih Naaman dalam bacaan pertama? Disebut dia adalah panglima raja, panglima kerajaan Aram. Jadi ada negara bernama Aram, panglima perangnya bernama Naaman. Itu seperti kalau Indonesia panglimanya Andika Perkasa. Seorang yang punya pangkat yang sangat tinggi dan sangat penting, tangan kanan raja. Dibisiki supaya karena kena kusta, dibisiki supaya berobat. Dan seorang Baab di Batur membisikkan, "Mbok ten mriko ndara, ten negara Israel nika enten sing sekti lho." Wah, mencak-mencak yo. Aram kurang apa sampai saya harus ke Israel? No way. Neng negarane tangga ngopo? Neng negarane dhewe akeh obat. Mosok ora sing iso nambani. Mencak-mencak karena kesombongan. Tetapi kemudian dia berpikir, yo mbok menawa. Dia mulai luluh hatinya dari kesombongan dan keangkuhan status diri itu. Dan kemudian datanglah ke Israel menemui seorang nabi namanya Elisa. Cilokone, walaupun dia kepala tentara, orang nomor 2 di negeri, ketika dodok gubuke Elisa orang metu nadyan ning jero. Mung utusan abdine kandhanono kae kon adus ning Sungai Yordan. Mencak-mencak meneh. Kaya ning Aram ki ora ana kali sing resik. Aku mrene ora ditemoni, malah kon adus ning kali sing butek. Kali Yordan. Jadi bibit-bibit kesombongan itu masih muncul juga dalam diri kita, potensi. Walaupun kita itu sudah belajar untuk mengganti, tapi potensinya itu masih sering menjadi aktus, menjadi aktual dan meledak. Akhirnya dia menata diri lagi dan luluh, adus, siram di Sungai Yordan. Apa yang terjadi ketika dari mencelupkan diri di air dan kemudian mentas? Kulitnya bersih, dikatakan seperti kulit kanak-kanak, kulit bayi. Luar biasa. Allah berbelas kasih bahkan untuk meruntuhkan kesombongan dan memberikan mukjizat. Ini penting untuk kita semua. Amin. Siapa yang ingin mengalami mukjizat Allah dalam hidup? Angkat tangan. Semua. Romo Agus juga ingin mengalami mukjizat Allah dalam hidup. Puji Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, 10 orang kusta. Orang kusta menggerombol 10. Kenapa? Karena orang kusta itu harus disingkirkan dari masyarakat. Pertama, karena kusta itu menular. Kedua, karena dianggap berdosa. Orang yang berpenyakit itu pasti orang yang sedang dihukum Allah. Waktu itu pahamnya seperti itu. Maka nggak layak hidup dengan orang-orang yang suci, maka dipinggirkan yang pinggir desa. Maka sangat wajar bahwa ada 10 orang kusta bersama-sama, orang kusta. Yesus lewat, mereka teriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Yesus mendengar. Apa yang dilakukan Yesus? Menyembuhkankah? Menyembuhkan apa tidak? Tidak. Lihat, mereka berteriak, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Apa yang dilakukan Yesus? "Pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam sing menilai dosa kuno lho." Jadi orang mari. Iki keren lho iki. Ini keren lho. Jadi percaya itu bukan karena melihat,
bukan karena terbukti. Percaya dulu baru akan ada bukti. Ini kualik karo pemahamannya awake dhewe. Orang kusta yang 10 belum sembuh. Bahkan Yesus mengatakan pergilah ke imam. Apa yang mereka lakukan? Percaya dan pergi. Dalam perjalanan percaya itu mereka disembuhkan. Ini luar biasa ini. Ini luar biasa. Kita seringkali percaya karena membuktikan. Tetapi iman tidak membutuhkan bukti. Percaya dan Allah melakukan yang terbaik untuk kita. Dan ke-10 orang kusta tadi percaya dan Allah menyembuhkan. Poin terakhir dari homili pagi ini adalah ketika Naaman sudah dipulihkan, ketika orang kusta sudah dipulihkan, apa yang mereka perbuat? Kita lihat bacaan yang pertama tentang Naaman. Naaman memberi kesaksian dalam bacaan pertama itu, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesak supaya menerima sesuatu, ia menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, ini penting. Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hamba-Mu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hamba-Mu ini tidak lagi akan mempersembahkan kurban bakaran atau kurban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Pertobatan dan bersembah sujud pada Allah, meyakini lebih dan lebih lagi. Dan ke-10 orang kusta dikatakan hanya satu yang kembali berterima kasih. Itu pun seorang asing yang tidak disukai oleh orang Yahudi, yaitu orang Samaria. Dan Yesus memuji orang itu. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu Yesus berkata, berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, pesannya adalah rasakanlah bahwa Allah itu mencintai melalui belas kasih. Amin. Isi nomor 1. Rasakanlah terus menerus hari demi hari, saat demi saat. Dan nanti kita akan dengan mantap mengatakan, saya adalah pendosa yang dipilih Tuhan. Yuk. Mantap dan mengalami. Yang kedua, tentu saja saya ingin hidup saya semakin mantap, penuh syukur dan terima kasih kepada Tuhan dengan kehidupan saya. Mempersembahkan hidup kepada Allah. Kadang-kadang waktu, kadang-kadang pemikiran, kadang-kadang doa, kadang-kadang sebagian harta milik. Nanti ada kolektor, kadang-kadang sebagian harta milik atau apapun untuk kemuliaan Tuhan. Amin.